Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-soleh dan soleha? Alhamdulillah, Ibu selalu berharap semua kita selalu dalam lindungan Allah dan tetap dalam semangatnya belajar dalam kondisi apa. Dan insya Allah hari ini kita akan belajar melanjutkan materi matematika dalam materi bilangan bulat. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika dengan subtemanya perkalian dan pembagian bilangan bulat. Minggu yang lalu sudah dijelaskan dengan Ibu Guru Bu Dewi yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bulat. Masih ingat anak-anak soleh dan soleha apa itu bilangan bulat? Iya, bilangan bulat bukan berarti yang bulat-bulat, tetapi bilangan yang terdiri dari bilangan positif, negatif, dan yang utama sekali adalah nol. Masih ingat anak-anak kalau bilangan positif kita mengarah kemana? Iya, kalau bilangan positif kita seolah pada garis bilangan ke arah ke kanan. Sementara bilangan bulat negatif adalah bilangan yang mengarah ke kiri. Sedangkan pada garis lurus, kalau bilangan bulat negatif itu ke bawah, sementara kan bilangan bulat positif ke atas. Ya. Nah, sekarang masih ingat apa itu penjumlahan, bagaimana penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Nah, minggu yang lalu sudah berlatih kan anak soleh dan soleha? Mudah bukan? Insya Allah bilangan bulat untuk perkalian dan pembagian lebih mudah lagi. Ayo kita pelajari anak soleh dan soleha. Niatkan dalam hati bahwasanya matematika itu mudah, matematika itu menyenangkan. Yuk perhatikan sekarang. Sekarang kita masuk perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang utama sekali dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat ini adalah hafal perkalian. Nah, setelah hafal perkalian, insya Allah semuanya akan mudah. Sebelum kita masuk tentang perkaliannya, kita lihat dulu apa itu makna perkalian dalam pembagian bilangan bulat ini. Kalau kemarin penjumlahan dan pengurangan hanya kita melangkah ke kanan atau ke kiri. Begitu juga dalam perkalian. Yang pertama, 2 kali 3 maknanya 2 kali kita melompat sebanyak 3 langkah. Bagaimana caranya? Yuk, 3 langkah kita hitung dulu. 1, 2, 3. Ini baru 1 kali. Nah, ini baru 1 kali. Di dalam soalnya berapa? 2 kali. Yuk sekali lagi. Ini baru 1 kali. Yang kedua 1, 2, 3. Berarti ini baru sudah 2 kali. Nah, ini maknanya 2 kali kita melompat 3 langkah yang terlompati. Hasilnya berapa anak-anak? Lihat angka panah yang terakhir. Angka berapa? Angka 6. Iya. Anak soleh dan soleha juga bisa mencobakan nanti ya. Coba 2 kali 1. Itu artinya 2 kali kita melangkah 1 langkah ya. Yang pertama, bawa aja ya biar kelihatan. Nah, biar kelihatan bedanya. 1 langkah, ini baru 1 kali. Terus lagi 1 langkah, ini 2 kali. Berapa hasilnya? Di angka terakhir kita berhenti, yaitu angka 2. Berarti hasilnya adalah 2. Oh, itu mah mudah Bu, angkanya terlalu kecil-kecil. Baik, nanti kita akan belajar dengan bilangan yang lebih besar, tapi kita pahami dulu artinya. Yang kedua, kalau bilangan positif dikali bilangan negatif, yaitu 2 kali min
negatif 3. Ibu sengaja mengambil soalnya angka yang sama, tapi tandanya berbeda, supaya kelihatan hasilnya nanti, hasil akhirnya apakah positif atau negatif. Ya, angka tadi bilangan 2 dikali 3 hasilnya positif. Sekarang angka bilangan 3 dikalikan negatif 3. Maaf, bilangan 2 dikali negatif 3. Kita coba bagaimana di garis bilangannya. Ini maknanya 2 kali kita melompat, lompatannya 3 sekaligus. Min 3. Min 3 itu artinya apa anak-anak? Kalau ada tanda negatif seperti ini, itu artinya kita melangkah ke arah kiri atau bilangan negatif. Ya, bisa 3 lompatan ya. Kita lihat dulu 3 lompatan ke kiri. Nah, 1, 2, 3. Ini berapa kali lompatan? Baru 1 ya. Ini baru 1 kali. Ayo sekali lagi lompat 3 langkah. Yo, 1, 2, 3. Ini sudah 2 kali. Nah, paham anak-anak saleh dan saleha? Insya Allah pelan-pelan kita ulang lagi ya. 2 kali negatif 3 maknanya 2 kali kita melompat, lompatannya sekali 3 ke arah kiri. Ini arti negatif di sini adalah ke arah kiri. Yuk, kita melompat dari 0 ke arah kiri 3 langkah baru 1 lompatan. Terus lompat lagi, baru sampai di mana hasilnya? Lihat ini anak soleh dan soleha. Angka berapakah? Negatif 6. Iya, ada tanda loh, jangan lupa memberi tanda. Negatif 6. Artinya ke kiri 6 langkah. Tuh, coba lihat A dan B berarti sama enggak hasilnya? Ini hanya angka 6 atau positif 6. Sementara ini adalah negatif 6. Lanjut soal yang contoh yang ketiga. Negatif 2 dikali 3. Negatif yang di depan artinya kita mundur. Mundur 2 kali lompatan 3. Kalau kita berdiri di sini, terus balik arah. Balik arahnya ke kiri. 2 kali kita melompat 3 langkah. 3 langkah ke kiri ya. Sama seperti yang B. 1, 2, 3. Baru 1 kali lompatan ya. Belum selesai ya. Ini baru 1 kali. Terus lompat lagi 1 kali lagi. 1, 2, 3. Nah, sampai di mana titik terakhir? Lihat anak soleh dan soleha. Angka berapa ini? Nah, angka sama Bu. Antara B dan nilai yang di B dan yang di C sama. Min 6. Itu karena salah satunya bertanda negatif. Ingat-ingat ya, nanti akan ada yang bisa kita simpulkan dari contoh-contoh ini. Yuk. Nah, jadi baru 3 ya. Yang terakhir, kalau tadi ada positif kali positif, yang kemudian ada positif kali negatif, kemudian ada negatif kali positif. Yang terakhir, bilangan negatif dikali negatif. Negatif 2 dikali negatif 3. Lah, kemana ya kira-kira? Ke arah kiri atau ke arah kanan? Ya, kita lihat. Sekarang dia berdiri misalnya di angka 0. Semuanya bermulai dari angka 0 ya, bilangan garis kebelakangnya. Kalau min di sini artinya dia mundur. Kalau awalnya seperti ini, nah, min di sini, negatif di sini artinya dia harus balik arah.
Kalau ibu contohnya seperti ini, nih seperti ini, kanannya kan seperti ke sini, kiri ke sini. Nah, kalau tanda min ini disuruh balik arah dulu, puter. Nah, sekarang kondisinya gimana? Kalau ke kiri ibu adalah bilangan positif jadinya, sementara ke kiri kanannya adalah negatif, bilangan negatif. Nah, tanda di sini harus berputar arah dulu. Kemudian tanda yang kedua harus mundur. Jadi kalau misalnya posisinya begini awalnya, sebelah kanan adalah bilangan negatif positif, sebelah kirinya adalah bilangan negatif. Disuruh balik arah dulu, balik arah, kemudian 3 langkah ke kirinya. Nah, ke kirinya berarti kemana jadi sekarang? Ya, ke sana deh jadinya, ke arah bilangan positif. Sehingga melangkahnya dia berdiri di sini, ke kirinya melangkah ke sini 1, 2, 3. Nah, ini baru 1 langkah. Kemudian 1, 2, 3, 1 langkah lagi. Akhirnya sampai di bilangan angka 6. Hasilnya adalah 6. Nah, dengan angka yang sama tapi tanda berbeda, ternyata hasilnya menghasilkan tanda yang berbeda. Dari keempat contoh tadi, 2 dikali 3 sama-sama positif, hasilnya adalah positif 6. Yang kedua, 2 dikali negatif 3, hasilnya adalah negatif 6. Kemudian yang ketiga, negatif 2 dikali 3, hasilnya negatif 6. Sekarang sama-sama negatif, negatif 2 dikali negatif 3, hasilnya positif 6. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari perkalian ini? Lihat tandanya ya. Mari kita simak sama-sama. Yang A tadi, bilangan positif dikali bilangan positif, hasilnya adalah positif. Yang B, bilangan positif dikali bilangan negatif, tadi hasilnya apa anak-anak soleh dan soleha? Iya, pintar. Bilangan negatif. Kita lanjut. Bilangan negatif dikali bilangan positif, hasilnya apa anak-anak soleh dan soleha yang C tadi? Bilangan negatif. Pinter. Kita lanjut lagi. Bilangan negatif ini dikali bilangan negatif sama dengan positif. Loh, kita perhatikan anak soleh dan soleha. Dari yang kita amati tadi, dari soal sudah terbuat rumusan seperti ini. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan dari berbagai yang kita amati ini? Lihat, kalau positif dengan positif, hasilnya positif. Kalau positif dengan negatif, hasilnya negatif. Lihat kemiripannya. Mana yang tandanya? Ini tandanya sama. Kalau yang B, tandanya berbeda. Satu negatif, satu positif, satu negatif. Satu negatif, satu positif. Kalau ini sama-sama negatif. Kita simpulkan lagi dari hasil pengamatan kita berlatih soal tadi adalah hasil perkalian dari bilangan bulat yang tandanya sama. Lihat ya, tandanya sama, tanda positif dikali tanda positif, atau tanda negatif dikali negatif, hasilnya apa? Akan hasilnya bertanda positif. Tepuk tangan buat anak soleh dan soleha. Pinter. Berarti kalau tandanya sama, hasilnya akan positif. Tandai ya. Jangan lupa nanti di screenshot untuk jadi catatannya ya. Nah, kita lihat lagi
yang B dan C. Tandanya bagaimana anak-anak? Dua bilangan yang tandanya berbeda akan memberikan tanda pada hasilnya. Tanda apa? Negatif. Keren. Yuk kita tulis dulu. Jangan lupa dicatat ya nanti. Negatif. Nah, dari contoh yang kita cari nanti pada garis tadi yang pada garis bilangan, kita bisa membuat rumus sendiri loh. Sebenarnya kalau ibu mau meringkas rumus-rumus ini langsung ibu berikan bisa saja, tapi ibu ingin anak-anak soleh dan soleha tahu makna perkalian itu, kenapa hasilnya positif dan kenapa hasilnya negatif. Jadi tanda negatif pada yang di depan itu menunjukkan dia berbalik arah atau berputar arah. Yang kedua adalah posisi mundur atau arah ke kiri. Ya, boleh mundur, boleh ke kiri. Sehingga kita mendapatkan rumus dalam perkalian itu tanda yang sama menghasilkan positif. Tanda yang berbeda menghasilkan negatif. Contoh soal. Anak soleh dan soleha sudah kelas 6 pasti hafal perkalian ya. Bagi yang belum, mungkin belum lancar saja karena jarang diulang. Sekarang kita berlatih dengan soal perkalian. Nih, 20 kali 15. Kalau bilangan 0 ini gampang ya. Simpan dulu nolnya. 2 kali 15. Berapa anak soleh? Iya, 30. Terus nolnya ini langsung dipindahkan. Ini cara cepat ya. Cara cepat perkalian. Karena sudah kelas 6 harus cepat dan tangkas dalam berhitung. Sebenarnya masih ingat kan anak-anak soleh dan soleha dengan perkalian bersusun ke bawah? 20 kali 15. 5 kali 0. 0 ditulis di sini. 5 kali 2 10. 10 langsung saja ditulis di sini. Kemudian yang bawahnya karena dia puluhan, berarti nanti hasilnya di bawah puluhan ya. 1 kali 0, 0. 1 kali 2, 2. Terus baru dijumlahkan. 0, 0, dan 3. Terus sama enggak? Nah, sekarang berarti ada kan bertambah cepatnya perhitungan biasa. Berarti yang nomor 2 bisa dong tanpa menghitung bersusun ke bawah. Yuk, 13 kali 10. Nolnya stop dulu ya, tinggal dulu ya. 13 kali 1. 13. Oke. Nolnya pindahkan saja. Ini cara cepat ya. Kalau cara sebenarnya boleh dihitung dengan seperti ini. Lihat tanda, karena ini berhubungan bilangan bulat, lihat tandanya. Tanda yang 13 adalah positif, yang 10 adalah negatif. Berarti tandanya sama atau berbeda? Iya, tandanya berbeda. Satu positif, satu negatif. Berarti tanda hasilnya apa? Ingat lagi rumus yang tadi kita peroleh. Positif kali positif, hasilnya positif. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Ini ya, positif kali negatif, hasilnya negatif. Hore, sudah bisa anak soleh dan soleha. Lanjut, nomor 3. Negatif 18 dikali 25. Waduh, ini udah susah nih angkanya. Mulai. Gampang kan buat anak soleh dan soleha sudah kelas 6. Kita hitung kalau memang sudah susah. 25 dikali 18. Kalikan seperti biasa. 8 kali 5 40. Nolnya ditulis, 4 disisipkan di atas. 2 kali 8 16. 16 ditambah 4 20. Tuliskan 20. 1 kali 5 5 tuliskan di bawah ya. 1 kali 2 2. Ayo dijumlahkan. Berapa hasilnya anak soleha?
450. Oke, kita lanjut. Berarti 450. Yuk, kita lihat tandanya apa. Nah, tandanya sama atau berbeda? Karena tandanya berbeda, berarti hasilnya adalah negatif 450. Hebat. Sekarang langsung yang terakhir, contoh soal yang terakhir. Negatif 30 kali negatif 12. Negatif kali negatif dulu tandanya. Berarti tanda yang sama hasilnya positif. Berarti ini hasilnya positif. Gak usah dikasih tanda apa-apa. 30 kali 12. Tiganya aja dulu. Tiganya kali 12. Ya, 3 kali 12 berapa? 36. Tambahkan nolnya di akhir. Nah, gampang kan? Insya Allah anak soleh dan soleha jadi juara dalam matematika. Matematika itu menyenangkan dan mudah. Ya, inilah contoh perkalian bilangan bulat. Yang harus diingat hanya dua. Tanda berbeda akan menghasilkan tanda negatif. Tanda yang sama akan menghasilkan tanda yang positif. Begitu juga dengan pembagian. Jadi rumus ini juga berlaku untuk pembagian bilangan bulat. Nah, maknanya sama seperti dari yang pada penjumlahan ya. Rumusnya juga sama. Boleh digunakan juga di dalam pembagian. Ayo kita coba. Nah, pembagian bilangan bulat, yang pertama yang positif dengan positif dulu. Positif 24 dibagi 6. Berapa 24? Wah, gampang. 24 bagi 6 berapa? Iya, 4. Pakai tanda negatif enggak? Oh, tidak. Karena dia positif dengan positif. Ya. Yang kedua, 60 dibagi 12. 12 berapa kali kita menambahkan 12 sehingga jadinya 60? Berapa? Ya, 5. Iya, pintar 5. Tapi lihat dulu, ada tandanya loh. Di sini positif, tapi di sini negatif. Tanda berbeda, hasilnya adalah negatif. Berarti hasilnya negatif 5. Nomor 3. Negatif 72 dibagi 3. Negatif 72 dibagi 3. Masih ingatkah anak-anak soleh-soleh dan solehat 70 yang pembagian seperti ini? Kalau misalnya bilangannya sudah besar, gunakan pembagian seperti biasa. 72 misalnya, 72 dibagi 3. Nih, kalau masih sudah ada yang lupa, Ibu ingatkan kembali. 7 dibagi 3. Perkalian 3 yang mendekati angka 7. Oh, ada angka 6. Angka 6 itu adalah 3 dikali 2. Berarti 2-nya tulis di atas. Nah, 2 dikali 3 hasilnya 6. Tulis di bawah angka 7. Terus dikurangkan. 7 dikurang 6, 1. Dan turunlah angka 2. Sekarang bilangan 12 dibagi 3. Berapa? Iya, pintar. 12 bagi 3 adalah 4. 4 dikali 3 adalah 12. Oh, habis. Berarti inilah hasil dari 72 bagi 3. Tapi sebelumnya lihat dulu tandanya. Adakah tanda sama atau tanda berbeda? Iya, tandanya berbeda. Ada yang negatif, ada yang positif. Berarti hasilnya harus tanda negatif. Negatif 24. Nah, sekarang kita lanjut yang terakhir, contoh terakhir. Negatif 90 dibagi negatif 15. Negatif 90 bagi negatif 15 berapa?
15 kali 2 adalah 30. Supaya mencapai 90 ada 3 lagi, berarti 6. Ada 6. Tandanya apa? Positif apa negatif? Karena ini tandanya sama, berarti hasilnya positif. Sudah bisa dipahami anak saleh dan salehah? Insya Allah bilangan perkalian bilangan bulat ini dan pembagian bilangan bulat sangat mudah dipahami. Hanya diingat tandanya tadi ya. Materi untuk pembagian bilangan bulat cukup di sini Ibu jelaskan. Dan untuk pemantapan materi, matematika butuh latihan soal yang banyak. Ya, semakin banyak berlatih soal, semakin mahir dalam berhitung pembagian dan perkalian bilangan bulat. Anak saleh dan salehah nanti setelah materi ini berlatih soal halaman. Nah, ini berlatih latihan 1.9 dan 1.10 halaman 28 sampai 29. Nomornya yang sudah ditentukan saja. Nomor 3, 6, 8, 12, dan 18. Kalau latihan 1.10, nomor 1, 4, 9, 11, dan 15. Cukup 10 soal dan insya Allah Ibu yakin anak-anak Ibu kelas 6 sang juara tidak akan menyerah dengan soal matematika. Hidup matematika, hidup anak kelas 6 SD Islam Nusantara. Semangat belajarnya luar biasa. Semoga jadi sang juara di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.